Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Kembali bersama saya dalam channel ini, dan pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan teman-teman sehingga channel ini terus berkembang. Dan melalui dukungan teman-teman, yaitu melalui like, komen, dan subscribe channel ini, semakin banyak orang yang melihat dan algoritma YouTube pun juga semakin dilirik, sehingga melalui kesaksian-kesaksian ini banyak orang yang mengenal kabar baik tentang Injil Kristus. Ya teman-teman dan saudara sekalian, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah Tritunggal memberkati Bapak Ibu sekalian. Oke, baik saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita langsung saja kembali melihat cuplikan demi cuplikan video yang ada, di mana kali ini kita kembali melihat di mana para kadrun-kadrun ini mulai tantrum, mulai kehilangan arah, ya ibarat anak ayam yang kehilangan induknya berteriak-teriak tanpa tahu arah tujuannya. Karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu cuplikan video ini membuat kita semua kaget, ya, dimana seorang ustadz kondang, boleh dikatakan begitu, dan dalam kalangan apologet pasti kenal semua, yaitu Gus Wafi atau Ustadz Wafi yang biasa kita kenal. Nah, di sini ia tantrum dengan Sofiatul, dengan Ibu Sofiatul, seorang apologet Kristen juga yang sekarang berada di luar negeri. Ia tantrum di mana ketika Gus Wafi ini sudah kalah argumen dan kehilangan arah dalam berdebat. Apa yang terjadi teman-teman dan saudara sekalian? Ia berteriak, memaki-maki, dan bahkan meminta bantuan kepada pihak aparat keamanan untuk menangkap Ibu Sofiatul. Karena itu teman-teman dan saudaraku, kalau memang mereka tidak mampu untuk menjawab dan tidak mampu untuk berdebat, ya buat apa mereka nekat? Padahal mereka ini sudah tahu bahwa mereka sampai kapanpun tidak akan mampu untuk menghadapi Ibu Sofiatul. Tetapi dengan angkuhnya mereka membawa literasi, membawa data yang tidak valid, itu yang digunakan. Ketika Ibu Sofiatul menjawab, justru mulai tantrum. Dan apa yang terjadi? Gus Wafi mencari bantuan kepada pihak kepolisian atau yang berwenang untuk menangkap Ibu Sofiatul. Karena itu teman-teman dan saudara sekalian, mari kita dengarkan cuplikan video berikut ini. Bapak polisi dimanapun berada yang memiliki kapasitas untuk bisa mencari betina satu ini, seperti Sofkatul Al-Hayat, Al-Mayat ini, kita wajib berani orang-orang seperti ini. Maka saya Al-Fakir Abdul Wafi mengajak semua teman-teman Islam, baik dari ujung timur sampai ujung barat, cari lokasinya, kemudian tangkap dan hukum seberat-beratnya. Bisa kamu nangkap saya? Menaker Ali loh, sudah berkali-kali ini kan sekarang nggak nangkep saya nih, gimana? Menaker Ali bahkan mendatangkan kita dari semua acara dari Sabang sampai Merauke, videonya sama dia. Kita akan koordinasi pengajar sama kan, bayangin seorang Sofian Hayat, kita membutuhkan 100 pengacara luar biasa. Ya teman-teman, seperti yang kalian lihat dalam cuplikan video ini, apa yang terjadi di sana? Gus Wafi sudah kalah debat, kalah argumen, dan sudah tidak mampu untuk menjawab. Ujung-ujungnya adalah teriak minta tolong, mencari simpatik untuk melaporkan Ibu Sofiatul supaya ditangkap oleh polisi. Inilah yang terjadi ketika berhadapan dengan kadrun-kadrun yang minim literasi, minim pengetahuan, tetapi untuk membela iman, dengan gagah-gagahan mereka, padahal isi kitab sucinya mereka sendiri tidak paham dan bahkan tidak tahu sama sekali. Ketika diladeni, mereka kalang kabut. Kalau nggak diladeni, mereka berusaha untuk mempelintir ayat-ayat Alkitab, berusaha untuk mengobrak-abrik kitab suci orang lain. Mereka memang ini suka kepo dengan keyakinan orang lain. Giliran dikepoin balik atau dijawab berdasarkan data dan dalil, mereka mulai tantrum. Mereka suka menyakiti, tapi tidak mau tersakiti. Itulah kondisi dan tabiat mereka. Kiranya teman-teman dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui video ini menjadi pelajaran berharga buat kita untuk senantiasa berhati-hati dalam mengungkapkan kata dan kalimat supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang pada akhirnya membuat kita terjerat dalam
hukuman yang ada. Karena itu teman-teman dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berhati-hatilah ketika berhadapan dengan mereka. Mereka cari cara supaya kita menghujat mereka. Kadang mereka duluan menghujat iman kekristenan, lalu mereka pancing emosi kita dan kemudian kita disebut sebagai penghujat dan akhirnya kita yang ditangkap. Sekali lagi saya sampaikan, tetaplah berhati-hati dalam berkata-kata, dalam berucap. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.